biasanya pakai laptop ya, hari ini pakai komputer. Terus akan share, udah masuk belum share screen Miss? Sudah masuk. Oke. Nah, hari ini itu kita akan belajar tetap buka JavaScript ya. Apa yang Diki ingat tentang JavaScript? JavaScript itu dia Hmm. yang biasanya digunakan untuk eh, sistem kerja websitenya. Hmm. Yang Oke. kemarin kita bikin supaya saat neken tombol nanti teksnya berubah. Oke. Oke, betul. Ada lagi yang Diki ingat? Cara membuat atau memasukkan file JavaScript-nya gimana? Cara memasukkan JavaScript-nya itu langsung ke dalam body, tapi di bagian akhir dikarenakan JavaScript itu berat dan lama. Oke. Oke, kalau tag-nya apa? Kalau mau nambahin JavaScript, ngetiknya apa tulisannya? Kan Tag-nya kalau CSS itu style, kalau JavaScript, JavaScript itu tag-nya tag-nya dia script. pakainya script. Ya, betul. Dia pakainya script. Oke. Oke, Miss akan menunjukkan seperti apa sih project akhir yang akan kita buat ya setelah mempelajari JavaScript. JavaScript kan ada 8 pertemuan ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua yang lebih detail terkait, kalau kemarin cuma pengenalan aja materinya, hari ini lebih detail terkait fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Nah, seperti apa? Kalau di sini itu ini ya, kelihatan kan ya layar Miss yang web. Ya udah. Jadi di sini kita kan akan membuat web kita lebih interaktif ya. Ada kayak contohnya ini. Jadi ada semacam animasi-animasi. Terus kalau kamu perhatiin kemarin kan, kalau kamu kepikirannya kayak gamenya jadi horror Miss kalau nekan sesuatu, itu juga bisa. Cuma kalau in real life-nya atau di kebanyakan website itu dimanfaatkan untuk kayak dark mode, light mode-nya. Jadi sekali klik, aduh kesetrum, sorry, sekali klik dia bisa mengubah tampilan kayak mode gelap atau mode siangnya kayak gitu. Terus ini juga, jadi ini akan kita buat di pertemuan keempat atau kelima gitu. Ini juga terus lebih suka dogbox sih. Nah ini tab. Nah kalau kemarin kan belum bisa ya, ini ada interaksi tab. Ini digunakan juga menggunakan JavaScript. Setelah itu ini halo aku Resa. Nah ini kan kemarin udah ya. Contoh di sini diganti Diki. Jadi halo aku Diki. Nah hari ini kita akan kesini sama, kalau kamu notice ini tuh selamat siang ya hari ini. Tapi kalau malam dia akan ganti selamat malam. Nah Ada caranya. ini siang karena siang. Ya, jadi ini selamat siang karena ya sedang siang aja. Nah, jadi hari ini kita akan membuat section ini, halo aku ini. Nanti kalau masih ada waktu kita akan lanjut ke JavaScript yang atas atau dark mode, light mode. Ini tambahan. Pertemuan berikutnya akan belajar tab. Nah, ini menampilkan berdasarkan tab. Filter ya, biasanya disebut juga filter. Tapi karena ini cuma ada beberapa pilihan, biasa disebut dengan tab juga. Setelah itu di sini ada juga let's connect. Nah, JavaScript di sini kalau ini kan CSS sama HTML, JavaScript perannya apa? Perannya itu contoh kalau Miss nama kamunya cuma satu kata gitu. Kayak nggak ada kan ya nama satu kata, kayak
Satu Nama huruf. minimal 2 kata. Iya kok 1 kata, sorry 1 huruf. Nah, jadi ada validasinya, disebut dengan validasi. Vicky. Email. Contoh Miss masukinnya bukan alamat email. Miss masukinnya random aja. Please format email tidak valid kayak gitu. Atau mohon diisi dengan alamat email kayak gitu. Ini gunainnya juga pakai JavaScript. Contoh pesannya. Pesan terlalu sedikit, terlalu pendek, minimal 10 karakter, atau kamu bisa atur yang lain. Kalau ini harus email, jadi harus ada @gmail-nya. Nah, baru dia valid. Oke, ada pertanyaan kah Diki tentang hasilnya nanti setelah kita belajar JavaScript? Tidak ada. Nggak ada. Kalau di sini sih Miss bikinnya porto ya. Kemarin kan kamu juga bilang mau proof your portfolio. Kayaknya akan lebih baik kalau kamu ada hasilnya gitu. Nanti di sini proyek-proyek games yang udah kamu buat gitu juga bisa. Proyek games yang ada di Python, ada di Scratch, kamu bisa embed ke sini. Jadi kamu punya web portfolio yang bisa diakses banyak orang gitu. Nanti Miss juga bantu publishnya gimana biar bisa diakses oleh orang lain. Ini ada tentang skill, project, sama kontak. Mungkin kalau skillnya kamu bisa kayak contoh kamu punya sertifikat IELTS, kamu bisa ganti di sini jadi sertifikat kayak gitu, atau sertifikat lomba-lomba kamu yang pernah kayak manjat ataupun bahasa Inggris yang lain atau olimpiade yang lain bisa kamu. Jadi isinya bisa disesuaikan, tapi kayaknya akan lebih baik kalau tentang porto kamu, jadi biar ada web yang bisa kamu tunjukkan gitu. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan tentang hasilnya, Miss akan lanjut ke materi hari ini ya. Oke. Oke, layar Miss sudah pindah ke Canva? Sudah. Oke. Nah, kemarin kita udah belajar di HTML, CSS, terus pengenalan JavaScript. Kemarin Miss udah menjelaskan tentang variabel, tapi nggak detail ya, lebih ke contoh memasukkan JavaScript dan yang lain-lain. Hari ini kita akan detail ke variabel dan if else. Ini sih if else kamu udah pernah kan ya di Python, konsepnya sama. Jadi Miss akan lebih dalamin tentang scripting atau cara penulisan di JavaScript. Ini tadi udah. Nah, variabel konsepnya sama ya. Jadi variabel itu tempat untuk menyimpan data di dalam program. Cuma kalau di JavaScript itu pakainya let. Kemarin ini sudah jelasin belum kenapa pakai let? Masih ingat gak? Kayaknya belum deh. Oke, jadi kalau di Python kan kamu langsung nulis ya, kayak nama sama dengan Budi, umur sama dengan 18 kayak gitu. Nah, kalau di JavaScript kita itu harus memulai dengan tipe, ada 2 tipe sebenarnya, let sama const. Jadi let itu yang bisa diubah-ubah, const itu yang tipe data nggak bisa diubah atau constant, yang nilainya tetap sama. Nah, kali ini kita karena nilainya itu berubah-berubah, jadi kita akan pakai let. Oke, let nama Budi. Nah, jadi kita harus gunain kata kunci pakai let. Apapun tipe datanya, baik string, number, sama boolean. Semuanya dimulai dengan let. Dan nama variabel itu sama ya, nggak boleh pakai spasi, lebih baik pakai camel case kalau di JavaScript. Terus nggak boleh pakai angka, nggak boleh simbol aneh-aneh, masih sama peraturannya. Nah, kemarin kita udah membuat alert. Masih ingat nggak alert gunanya untuk apa? Alert itu supaya ada reaksi dari websitenya. Supaya ada reaksi dari websitenya. Jadi contohnya dia akan muncul ya, kayak ini tadi. Alert itu kayak ini. Nah, alert. Jadi muncul.
Cuma kalau ini itu karena ada inputnya, dia bukan pakai alert tapi pakai apa, ingat nggak? Kalau input apa? Pakai LED. Bukan, kalau input itu prompt. Hmm. Prompt. Jadi kayak gini, alert. Terus, nah ini alert itu untuk menampilkan. Di sini let nama sama dengan Andi, alert nama, jadi dia akan muncul Andi kayak gitu. Ada pertanyaan nggak tentang alert? Tidak ada. Kalau gitu lanjut ke input. Inputnya itu pakai prompt ya, perintahnya. Let nama sama dengan prompt, siapa namamu, nanti muncul kayak gini, Budi. Oke. Tunggu, Terus jadi cara kita bikinnya gimana Mas? Kok kayak kan itu tekan tombol yang Miss tadi tunjukkan, tekan tombol, dia nanti tiba-tiba buka promptnya itu yang kita isi tuh. Cara bikinnya gimana kalau kayak gitu? pakai fungsi. Jadi yang kemarin di tombolnya kita manggil fungsi, di fungsinya kita pakein alert prompt gitu. Alert sama prompt. Oke. Jadi ini ya cara menggabungkannya. Let nama prompt siapa namamu, alert halo plus nama kayak gitu. Untuk nampilin tulisan kayak tadi kan Miss Diki, jadinya halo Diki, Resa halo Resa. Tapi ini pakai alert. Tapi kan kita nggak pakai alert ya, pakainya tulisan HTML-nya. Jadi pakai yang kemarin kita gunakan. Masih ingat nggak dokumen by ID? Kayak belum, nggak ingat. Nanti kita review lagi ya. Nah, jadinya ini pertanyaan kamu. Gimana bikinnya? On click. Nah, ini kita bikin fungsinya sapa. Ini kan bebas ya namanya. Function sapa kayak gini. Let nama promptnya apa namamu, terus alert halo plus nama gitu. Jadi alurnya itu bikin dulu halamannya, kita klik tombol. Nah, di on clicknya itu kita panggil fungsi, terus di dalam fungsi itu ada prompt sama alert untuk nampilin. Nah, masuk ke practice time ya. Baru nanti kita ke yang siang malam. Ini kita bikin yang tombol dulu. Buat satu tombol dengan on click, terus ganti tulisan. Boleh modif yang kemarin nggak apa-apa. Oke. Tapi dibuat tombolnya proper ya. Jadi kayak ada, kayak bikin kayak gini, kenalkan dirimu. Tombol dulu aja nggak apa-apa. Bikin tombolnya yang bagus. Terus kalau diklik muncul ini. Terus nanti mengganti tulisan Rina. Terus nanti kalau diklik OK, ganti tulisannya Halo Rina. Ada pertanyaan kah Diki? Tidak. Tidak, kalau gitu boleh kita practice time. Bisa akan stop share, gantian yang share screen. Diki udah share screen ya? Bentar, masih loading. Nah, udah. Nah, di situ kamu bikin, tolong jangan tekan tombol ini, button don't click me. Don't click me. Oke. Berarti kamu bikin fungsi dulu. Bikin function.
Bikin function itu tadi Cara pakai bikin function let kan atau bukan ya, bukan. ditulis function gitu. Nah, Miss taruh di sini. Nah, itu function. Spasi nama functionnya apa? Setelah itu Nama functionnya terus buka tutup kurung tapi mepet sama fungsi. Keluarnya fungsi itu ini kurung yang kurawal. jadi bukan kurung yang ini. Itu udah benar? Setelah itu kurung kurawal. Iya, tapi di setelahnya itu. Bentar. Sini. Oh, enggak. Iya, kok nggak bisa annotate deh di sini. Udah. Kayak gini, Miss. Betul. Betul. Nah, terus nama promnya. Alertnya nggak usah ya, karena kan kita nggak pakai alert. Tapi dicoba dulu boleh, biar kamu ada gambaran. Ini namanya memang merah gini. Iya, emang merah kok itu. Dia pink, lebih ke pink. Loadingnya lama. Kok nggak jalan ya? Fungsinya belum dipanggil di on click kamu. Oh iya, lupa. Ini sudah P function. On click P. Oh, udah ya? Udah. On click P. Oh, ada buka tutup kurungnya. Kalau fungsi setelah P yang di on click,
itu ada buka tutup kurungnya. Setelah P Itu kasih buka tutup kurung. yang kayak gini. Iya, jadi sama kayak di Python ya. Kalau bikin function ada buka tutup kurungnya. Boleh dicoba lagi. Belum? Coba dipencet. Tolong jangan. Oke. Coba Mitch lihat lagi kodenya. Lihat. Oh, itu kebanyakan M. Harusnya nggak ada M, harusnya prom aja yang di baris 15. Nah, nah. Nah, diketik namamu. Halo Kok nggak ada MD. jaraknya? Kurang, kalau mau ada jaraknya dikasih spasi juga di alertnya. Di sininya. Itu juga, nah itu kalau mau ada spasinya. Oke. Oke, sudah. Sudah. Sekarang apakah Sekarang ada cara untuk misalnya itu juga ngubah tulisan yang ini kayak kan kayak Miss tadi itu kayak kalau nggak salah yang masukin nama lalu ini diubah menjadi nama itu atau apa? ya betul. Itu pakai dokumen elemen by ID. Jadi kamu balik ke codingnya lagi. H1 ID-nya kan V ya, V ya. Nah, itu di bagian function P, kamu harus buat, harus buat mengubah itu. Kamu ketik dokumen, alatnya berarti mau tetap ada atau dihilangin aja? Ada aja. Tetap ada aja, oke. Di bawahnya alat situ, kamu bikin dokumen. Dokumen Get titik, spasi get enggak, titik, dokumen titik get element by ID. oke. Setelah itu nama ID kamu spasi atau gimana? dalam kurung. Dalam kurung yang kayak gini. Terus nama ID kamu yang V itu tapi ada petiknya. Petik yang kayak gini atau yang double? Bebas sih, salah satu aja boleh. Setelah itu Sama dengan masukin variabel kayak gini kah? ya, masukin variabel name kamu. Nama Kayak gini.
ya. Setelah ini ada ini. Kalau mau ganti tulisan, itu kan fungsinya ya. Jadi dokumen titik get element by ID itu fungsi untuk manggil ketika kamu mau ganti suatu tulisan di HTML kamu. Caranya gitu. Nah, terus kita punya fungsi lagi, apa sih yang mau kita ganti? Kalau mau kita ganti itu teksnya, fungsinya itu titik inner HTML. Kalau kamu mau ganti warnanya, style titik color kayak gitu. Jadi ini Tapi gimana? bukan di situ, di sini. Di setelah kurung yang V. Nah, itu Titik titik inner inner. Nah, itu inner HTML. Nah, name-nya sudah dibiarin gini. itu caranya. Ya, titik kayak gitu. Jadi semuanya keganti ya nanti. Nanti Nah, gitu. kalau semisalnya aku mau dia itu juga ada tulisannya gitu, kayak ini kan ada halo plus name, berarti apakah dalam kurung dulu atau aku bisa langsung petik lalu apa gitu, lalu petik lalu plus name? Hello. Bisa. Jadi petik hello. Jadi kayak gini. Coba. Halo. Apa kamu tekan? Oke. Kayak gini. Oke. Oke, nice. Sudah berhasil. Sekarang kamu ada mau yang ditanyakan lagi tentang get element ID? Tidak. Kalau gitu kita akan lanjut ke pembuatan if else ya. If else untuk menyapa siang malam. Oke. Miss akan share screen lagi. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Miss. Oke, kita masuk materi kedua yaitu kondisi percabangan. Nah, di sini itu pakainya if tetap sama, cuma kalau bikin kondisi itu harus di dalam kurung. Kalau Python kan enggak ya. Kalau Python langsung aja gitu. Nah, kalau di sini itu harus di dalam kurung. If nilai lebih besar dari 75, pokoknya kondisinya. Terus di sini pakai kurung kurawal, terus perintahnya. Di sini perintahnya kan alert ya, jadi alert kayak gitu. Kalau Ini cara spesifiknya. untuk supaya programnya tahu pagi malamnya itu gimana? Nanti ada kayak Apakah dia itu kayak mengkonek ke semacam website atau apa yang sudah tahu pagi malam, atau apakah ya betul. Jadi ada kayak ini apa yang namanya ekstensi gitu. Kayak ekstensi yang udah punya data itu kayak gitu. Jadi kita nanti tambahin kayak import random gitu. Cuma ini waktu import time kayak gitu. Nah, di sini ini udah masih ingat kan ya? Membuat kondisi dengan operator perbandingan. masih ingat? Oke, kita next aja. Nah, ini ke struktur if. Jadi pakai variabel tetap ya. Let nilai sama dengan 80.
if nilai lebih besar dari 75, terus perintah, terus else, pakai kurung kurang awal lagi gitu. Oke. Kalau elif, nah elif di sini else if ya. Di Python itu pakainya else if. Masih ingat Kak, elif itu gunanya buat apa? Eh, jika if-nya lebih dari satu. Jika if-nya lebih dari satu. Oke. Kalau kondisinya banyak ya, ketika kita punya banyak kondisi itu cocok untuk gunain Oh, else if. jadi mereka pakai else if, nggak pakai elif. Nggak Langsung pakai elif. ini, Iya, nggak betul. Jadi dipendekin. jadi kodenya di JavaScript dibanding sama Python itu emang lebih lebih sedikit, lebih panjang dan lebih banyak simbol kalau di sini. Kalau di JavaScript kayak setiap akhir harus ada titik, koma, kayak gini. Jadi setiap perintah harus ada titik komanya. Oke, next. Nah, and or sama not, perbedaan and sama or apa? N itu dia simbolnya double N, dan dia itu cara kerjanya hanya bakal jalan jika dua-duanya terpenuhi, dua-dua keperluan dipenuhi. Or itu hanya butuh salah satu, tapi kalau dua-duanya juga bisa. Betul. Dan not itu kebalikannya. Oke, Jika nice. jika bukan A berarti jalan. Jika tapi kalau A berarti berhenti. Oke, betul. Udah keren banget. Oke, buat kuis ya. Ini buat 3 kuis dengan skor yang otomatis. Kita ganti aja kuisnya ini dengan membuat tadi ya, nyapa pagi, siang, malam itu. Oke, bentar, Miss buka dulu contoh kodenya. Soalnya kalau ini kan mirip ya, udah mirip jadi kurang seru, jadi kita ganti aja biar langsung project. Atau kamu mau ada ide lain tentang penggunaan if di web kamu? Nggak ada? Boleh Diki yang share screen. Di situ kamu bikin function baru, Di sini kan. di bawahnya function, iya di script. Kamu mau nampilin siang malamnya di mana? Bikin dulu. Selamat pagi, selamat siangnya di mana? Tulisan HTML-nya. Berarti di sini kan functionnya. Iya, functionnya di situ, betul. Functionnya namanya nanti Nah, untuk itunya berarti kita bikin aja di bawahnya button. Boleh. Yang satu ID. ID-nya apa ya? Jam gitu? Atau hari, sapaan hari. Waktu? T. Oke. Ini ditulis apa? Ditulis apa awalnya ya? Kamu awalnya
selamat gitu, selamat pagi, atau nggak usah ditulis dulu, nggak apa-apa, nanti kita isi di function ya. Oke, Function barunya. ini pakai LED lagi kah? Betul, pakai LED lagi untuk apa? Untuk waktunya. Nah, tadi kan kamu tanya gimana ya Miss untuk tahu sekarang itu jam berapa gitu. Nah, di JavaScript itu ada fungsi atau ada kayak di Python itu semacam time gitu yang bisa tahu sekarang itu jam berapa. Namanya itu date. Jadi dia itu bisa tahu sekarang tanggal berapa, bisa tahu sekarang jam berapa. Nah, karena kita maunya itu jam, jadi kamu bisa bikin kayak nama fungsinya, dipanggil nama fungsinya date, terus titik get hours. Gitu. Jadi kayak gini, Mm-mm. new, D besar, date Ya. ini function yang tadi Miss bilang kan? Function yang tadi Miss bilang. Kayak gini. Mm-mm. Terus kamu bikin LED untuk bikin variabel untuk nyimpen itu siang, pagi atau malam. Bikin LED baru lagi. Miss, apakah variabel di HTML rata-rata pakai LED? Kebanyakan iya, kecuali yang variabel-variabel yang nilainya tetap yang kemarin Miss bilang pakainya konstan. Nah, kalau di sini variabel itu nggak perlu ada nilainya. Nah, perbedaan sama Python ya. Kalau Python kan harus ada nilai awal. Kalau di JavaScript itu nggak perlu ada nilai awalnya. Jadi kayak contoh kan kita nggak tahu nih awalnya mau apa gitu kan, kita harus pakai if dulu sekarang jam berapa baru kita bisa nentuin selamat pagi, siang atau malam. Jadi di situ kamu nggak perlu pakai sama dengan. Oh, Nah, langsung aja kayak gini. langsung aja di bawahnya kamu bikin if. Nah, kamu boleh tentuin dari jam berapa sampai jam berapa sih kamu akan ngasih salam selamat pagi, salam selamat siang gitu. Miss kasih contoh ini ya. Kalau aku sih kepikiran Gimana? dibikin aja dibagi 3 sih. Tunggu, enggak. Dibagi 4 mungkin. Dari jam 1 sampai jam 8. 24 dibagi 4. Boleh? Di 6. situ kamu Dari bikin jam dalam 1 kurung sampai jam terus 6. kondisinya. Oh, kurung. Heeh, dalam kurung. Nah, di sini waktunya pakai 13, 14, 15 gitu. Jadi contoh selamat pagi itu kurang dari jam 12 berarti jam kurang dari 12 gitu. Tapi kamu boleh tentuin sendiri. Jadi ini langsung tulis TM gitu. TM sama dengan atau gimana? Ini kalau menurut Miss pagi kan biasanya kurang dari jam 12 ya. Berarti kurang dari 12 gitu. Maka nanti HH-nya dibuat selamat pagi. Berarti pakai ini yang ini kah? Jam 6. Keluar spasi lalu titik Buka 2 atau tuh sama dengan? kurung kurawal. Oh, di dalam kurung atau di luar kurung?
di luar kurung kayak gini. sama kayak function ya, terus enter. Nah itu isi haha sama dengan selamat pagi kayak gitu boleh. Haha sama dengan Ada petiknya ya. Oke. Sekarang kita mulai else if. Miss ambil minum bentar. Pertama EM lebih besar dari 6. Terus nanti kurung kurawal lagi. Bentar lagi mikir aku. Mungkin dibagi 3 aja ya. Ini 8. Ini jam berapa? Oke. Sekarang kurung kurawal kan? HH sama dengan selamat sore, selamat siang. Nah, sekarang kita copy, Ctrl C, enter, Ctrl V, tapi ini 14, ini ini jadi Selamat sore ya atau malam? 18. Ya, ini jadi 17. Nah, selamat sore.
sekarang pakai else atau sebaiknya pakai else if? Pakai else aja. Kamu mau nambahin malam ya? Else aja langsung. Berarti ini langsung kurung lalu di Nggak luarnya, perlu kurung, oh langsung kurung kurawal aja. langsung kurung kayak gini. Betul. Terus diisi hanya apa? Hmm. Haha. Selamat malam. Nah, sekarang aku mau dia ini ya mungkin. Nah, dadah. Oke. Terus di sekarang dibuat dokumen elemen by ID ini juga. Hmm? Untuk ganti tulisan yang T di atas Oh, ini, nah gimana? pakai dokumen get element ID ini. Dokumen katanya. Oke, berarti nanti dokumen get ID T Mm-mm. inner HTML sama dengan HH gitu. Betul. Sudah azan ya di tempatnya, Miss. Dokumen dot get element by ID kurung ini T titik inner HTML sama dengan HH langsung tanpa petik. Miss, Ternyata Miss masih mute, sorry. Iya, nggak perlu petik kalau variabel. oke. Sudah bisa jalan? Ya, Mari kita lihat ini jam berapa. Kok nggak kelihatan jangan. ya? Coba kita cek dulu. Apa karena nggak ada apapun ya di sini? Sebentar. Inner.html sama Atau dengan mungkin harus ditunggu dulu? IDT. Vivi, jangan berisik. Itu IDT. IDT udah benar. Oh, oke.
PP. Bentar. Coba yang let H ini sama dengan petik kosong. Gini. Coba. Sama itu kan nggak pernah terpanggil ya fungsinya. Jadi di bawahnya function ini kamu panggil fungsi dlst ini. Di bawahnya, situ di enter, dipanggil dlst buka tutup kurung. Langsung dlst Buka tutup kurung. dlst ini. Kok malam ya? Sudah malam. Coba lihat kondisinya. Apakah ada kesalahan? Selamat malam itu jika kurang, ini kan TM kurang dari 8. Nah ini harus ada sama dengannya. Kamu pengennya jam 8 masuk pagi atau masuk siang? Kalau jam 8 pas. siang sih. Nah berarti di situ Masih terus gini. dan TM kurang dari 14. Sekarang jam berapa? 14. 37. Oke. Berarti ini kasih sama dengan juga selamat sorenya. Gini. Kurang dari 17 sama yang TM. Oh ini jam 3 ya. Oke, boleh coba dijalankan. Yeay, selamat sore. Selamat sore. Oke. Tadi kurang sama dengan aja kan. Jadi setiap jam 14 sampai jam 8 dia masuk malam karena nggak kehitung. Gitu. Nanti kamu coba boleh cek ya kalau lebih. Kalau udah jam 4 gitu harusnya dia malam. Oke. Oke, itu untuk JavaScript-nya hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutin ke materi DOM. DOM itu memanipulasi ya. Memanipulasi yang kayak ini tadi sebenarnya udah termasuk, tapi kita akan lanjutin ke pembuatan tulisan berjalan. Tulisan berjalan. Yang tadi yang tulisan namanya gitu. Kalau itu kan kayak tulisan ganti gak sih? Ganti tulisan. Animasi ganti tulisan. Iya, tapi dibuat perlahan gitu. Nanti kita punya beberapa. Oke, untuk hari ini kita ketemu lagi berarti hari Jumat malam. Kamu ada yang mau ditanyakan, Diki? Tidak. Enggak. Untuk Tunggu, project Miss. akhirnya, kenapa? Bisakah? Ya, mungkin juga untuk tambahan. Jadi selamat sorenya ini saat ganti ke selamat yang lainnya, dia itu animasinya kayak yang Miss tunjukin tadi. Yang mengetik gitu? Iya. Bisa? Nanti ditambahin kode lagi. Tapi waktu ganti ya, bukan terus menerus. Iya. Oke, tapi itu agak susah sih ngeceknya. Karena kayak kita harus ngepasin ganti jamnya. Tapi bisa kok, nanti kamu tinggal ganti-ganti dulu. Sementara dibuat manual dulu waktunya, jangan ambil dari waktu asli. Oke, ada lagi? Tidak ada. Kalau gitu, kan kita ada 3 pertemuan ya untuk project akhir. Nah, biasanya Miss nyaranin untuk murid Miss itu mencicil project akhir yang tadi Miss tunjukin, yang portofolio kamu, biar kamu punya web tentang kamu. Itu boleh dicicil-cicil dulu ya, apalagi waktu kamu libur. Nanti kamu bisa mulai nentuin warna temanya, atau bikin kerangka HTML-nya dulu, gitu juga boleh. Oke? Diki ada yang mau ditanyakan? Tidak ada dulu sih saat ini. Oke, kalau gitu
Thank you Diki udah hadir di kelas hari ini. Nah, kita pas ya, tumben banget pas jamnya. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Makasih Diki udah hadir. See you. See you.